Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaraka Faiza Dalimonte dari kelas 8B. Hari ini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, didirikannya Gerakan Pramuka di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Kepramukaan. Perjalanan lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari waktu zaman Hindia Belanda hingga kemerdekaan. Bahkan Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, pernah singgah di wilayah Nusantara karena aktivitas kepanduan di Hindia Belanda dinilai berkembang cukup baik. Sejarah awal Gerakan Pramuka. Gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda, yakni pada tahun 1912. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya latihan sekelompok pandu di Batavia, Jakarta, yang menjadi cabang dari Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO. Pada 1914, cabang tersebut disahkan untuk berdiri sendiri dan dinamakan Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Namun anggota NIPV pada masa-masa awal dibentuk sebagian besar diikuti oleh pandu-pandu keturunan Belanda. Oleh sebab itu, pada tahun 1916 kemudian berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu pribumi atau Bumi Putra. Organisasi tersebut bernama Japanese Pathfinder yang diprakarsai oleh Mangkunegara ke-7. Setelah Japanese Pathfinders terbentuk, kemudian muncul banyak organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya di wilayah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi itu antara lain Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Watan, National Pathfinder, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan banyak lainnya. Pada Desember 1934, Lord Baden-Powell bersama istrinya dan anak-anaknya mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, pandu-pandu Bumi Putra juga turut menghadiri Jambore Pramuka sedunia pada 1937 di Belanda. Di Indonesia sendiri akhirnya turut membuat kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan yang diadakan di sejumlah tempat. Salah satunya pada 19-23 Juli 1941 di Jogja dengan dilangsungkannya All Indonesia Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 27-29 Desember 1945 berlangsunglah Kongres Persatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda KIM. Lahirnya Gerakan Pramuka. Kepanduan di Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia Perkindo. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat masalah di tubuh Perkindo yang membuatnya melemah.
Untuk mencegah pelemahan, Presiden Soekarno dan Pandu Agung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menggagas pelaburan berbagai kepanduan dalam satu wadah pada 1959. Presiden kemudian mengumpulkan tokoh dan pimpinan kepanduan di Indonesia untuk melebur organisasi kepanduan yang ada menjadi satu dengan nama Pramuka. Kemudian kelahiran gerakan Pramuka lahir diawali dengan serangkaian peristiwa seperti 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi hari tunas gerakan Pramuka. 20 Mei 1961 diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka dan dikenal sebagai hari permulaan tahun kerja. 20 Juli 1961 para wakil organisasi kepanduan Indonesia meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka dengan momen Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah rangkaian tersebut, kemudian pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dari dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.